Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arga di channel Udan Wingit. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan untuk teman-teman semua pendengar setia Udan Wingit. Untuk cerita kali ini, aku akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Teror Pocong Wedon di Kampung Karanganyar. Oh iya, kalian juga bisa memberi dukungan ke channel ini melalui Super Thanks atau Saweria yang sudah aku sediakan linknya di deskripsi video ini. Matur nuwun, langsung saja kita mulai ceritanya. Malam itu, langit di atas kampung Karanganyar tampak mendung. Meskipun sebenarnya belum masuk musim hujan, awan-awan hitam menutupi bulan, membuat malam terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus kencang, tidak seperti angin biasa yang sejuk. Angin malam itu terasa dingin dan tajam, seperti angin yang keluar dari dalam sumur tua. Baunya juga aneh, bau tanah basah bercampur busuk, seperti bau bangkai binatang yang terkubur lama. Di pos ronda kecil dekat perempatan kampung, jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Di sana ada Pak Girin, Pak Warso, dan Jatmiko sedang duduk berjaga. Mereka duduk di atas gardu bambu, masing-masing memegang cangkir kopi dan sebatang rokok. Mereka saling bertukar cerita, seperti biasa saat ronda malam. Dulu toh, ada suara tangisan perempuan setiap malam Jumat Kliwon, kata Pak Warso sambil mengepulkan asap rokok. Gak ada yang berani keluar rumah. Paginya, ayam-ayam di kandang mati semua. Lehernya kayak digigit sesuatu. Jatmiko hanya mengangguk pelan. Ia belum lama ikut ronda, tapi sudah sering dengar cerita-cerita semacam itu. Biasanya ia menganggap itu cuma cerita orang tua. Tapi malam itu terasa beda. Suara jangkrik yang biasanya ramai tiba-tiba hilang. Tak ada suara apapun kecuali angin. Lalu seekor anjing melolong panjang dari arah ujung kampung. Suaranya nyaring dan serak, seperti anjing yang sedang ketakutan. Pak Girin menoleh cepat. Loh, itu anjingnya Pak Wiryo ya? Kenapa menggonggong kayak begitu ya? Belum sempat dijawab, angin bertiup lebih kencang. Udara jadi lebih dingin. Lalu muncul bau anyir dan amis, seperti darah segar. Jatmiko mulai gelisah. Ia mencoba menyalakan korek gasnya, tapi api selalu padam ditiup angin. Tiba-tiba saja, lampu Petromax di pos ronda mati. Gelap total. Dalam kegelapan, mereka bertiga mendengar suara aneh. Seperti suara anak ayam. Jatmiko menelan ludah. Pak Warso berdiri dan menggenggam tongkat kayu miliknya. Itu kok kayak ada anak ayam ya? Itu apa ya? Tak ada yang menjawab. Dari arah jalan kecil yang mengarah ke kebun, asap putih perlahan merayap ke gardu ronda. Tapi anehnya, asap itu tidak naik ke atas seperti biasa. Asap itu bergerak di tanah, seperti kabut dingin yang menyelinap pelan-pelan. Pak Girin tiba-tiba mematung. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah jalan. Wajahnya pucat. Jatmiko, lihat itu Jat. Jatmiko mengikuti arah pandangannya. Di antara dua pohon asem tua,
ada sesuatu yang berdiri. Tingginya luar biasa, setinggi pohon kelapa. Seluruh tubuhnya dibungkus kain kafan putih kotor. Kain itu robek di beberapa bagian, dan dari sobekan itu keluar darah yang terus menetes. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya dua mata yang menyala merah seperti bara. Tapi dari salah satu mata itu keluar cairan hitam yang menetes ke tanah. Yang paling mengerikan adalah mulutnya terbuka lebar, menjijikkan, menganga sampai ke leher. Dari sana keluar suara tawa perempuan, parau dan nyaring seperti teriakan wanita gila. Itu bukan manusia. Itu juga bukan hantu biasa. Itu pocong wedon. Makhluk mengerikan yang hanya hidup di tengah kutukan kampung. Bukan sekedar hantu biasa. Ini adalah pocong perempuan yang mati tidak wajar. Dendam, fitnah, dan amarah memenuhi tubuhnya hingga tak diterima tanah. Saat arwahnya tidak bisa tenang, ia bangkit, menjelma jadi makhluk setinggi langit kampung, pembawa penyakit dan kematian. Sosok itu menatap mereka, mulutnya terbuka, dan ia meludahkan cairan ke arah Pak Warso. Cairan itu kena pipi Pak Warso, panas seperti air mendidih. Teriak Pak Warso, kulit wajahnya langsung melepuh. Dagingnya seperti meleleh, menggantung merah dan basah. Darah menetes tanpa henti. Ia jatuh berguling, menjerit kesakitan sambil meronta seperti orang kesurupan. Pak Girin dan Jatmiko lari terbirit-birit. Tapi suara tawa makhluk itu terus membuntuti mereka, seperti menggema dari dalam kepala. Keesokan harinya, kabar tentang Pak Warso menyebar dengan cepat ke seluruh kampung. Meskipun ia masih hidup, wajahnya hancur tak berbentuk. Kulitnya melepuh seperti dibakar, dan dagingnya terlihat seperti terkelupas. Matanya kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia hanya bisa berbaring di ranjang, terdiam, tak bisa bicara. Dokter desa datang untuk memeriksa. Namun, ia hanya bisa geleng-geleng kepala. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Luka-luka itu terlalu mengerikan untuk bisa disembuhkan dengan obat biasa. Pak Warso hanya bisa menangis dalam diam, menatap ke langit tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Di tengah keheningan itu, Pak Kiai datang. Wajahnya tegang, penuh kecemasan. Ia duduk di sebelah Pak Warso, menatapnya dengan sorot mata yang sangat serius. "Ini bukan penyakit biasa, Warso," kata Pak Kiai pelan. Suaranya berat. "Ini adalah kutukan." Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Diludahi pocong wedon." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Tak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Mereka tahu pocong wedon bukanlah hantu biasa. Makhluk itu lebih dari sekedar teror. Ia adalah kutukan yang datang dengan kekuatan mengerikan. Sejak malam itu, teror mulai datang tanpa henti. Ibu-ibu yang sedang berkumpul di depan rumah terkejut melihat kain kafan putih menggantung di pohon mangga belakang rumah mereka. Kain itu bergerak-gerak meski tidak ada angin. Bau amis menyeruak dari sana, membuat para ibu berlari masuk ke rumah, gemetar ketakutan. Anak-anak yang biasa bermain di halaman tiba-tiba berlari ketakutan, menceritakan hal yang tak kalah menyeramkan. "Bu, ibu, ada kepala perempuan, Bu. Kepala perempuan di sumur tua, Bu."
teriak salah satu dari mereka. Semua anak yang melihat itu menggigil, menatap sumur tua yang biasa mereka mainkan dengan penuh rasa takut. Namun, yang lebih menyeramkan lagi, pocong wedon itu mulai muncul di atas rumah-rumah warga. Tinggi sekali, setinggi pohon kelapa, dengan rambut hitam panjang seperti benang raksasa yang melambai-lambai. Rambut itu bergerak di udara seperti ekor laba-laba yang tak bisa dihentikan, menyapu atap rumah satu persatu. Setiap kali pocong wedon itu meludah, siapapun yang terkena ludahnya akan merasakan sakit yang luar biasa. Kulit mereka mulai melepuh, seakan-akan terbakar dari dalam. Tubuh mereka menggigil, seperti ada yang merasuk ke dalam tubuh mereka, menyebabkan rasa dingin yang tak terlukiskan. Dan akhirnya, mereka akan mati dengan wajah yang terpuntir, seolah-olah mereka telah disiksa dengan kejam. Dan tubuh mereka menjadi kaku, membeku dalam rasa sakit yang tak terungkapkan. Salah satu warga, Pak Budi, yang melihat pocong wedon melayang di atas rumahnya, mengira itu hanya mimpi. Tapi keesokan harinya, tubuhnya ditemukan tergeletak di depan rumahnya. Wajahnya terpuntir ke arah yang mustahil, dan kulitnya melepuh seperti baru saja terpanggang. Warga lain yang mendekat hanya bisa menahan napas, menatap tubuh Pak Budi yang sudah tak bernyawa dengan rasa takut yang mendalam. Setiap kali pocong wedon itu muncul, kegelapan seakan meliputi seluruh kampung. Rumah-rumah tampak tenggelam dalam bayang-bayang yang tidak terlihat, dan setiap sudut menjadi penuh dengan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang mulai menghindari keluar malam hari. Mereka tak berani melihat langit, takut jika pocong wedon itu melayang lebih dekat. Hidup di Karanganyar berubah menjadi neraka kecil. Tak ada yang bisa melawan pocong wedon. Tidak ada yang bisa berhenti dari kutukan yang datang dengan kematian yang pasti. 2 malam setelah kejadian, Pak Warso diludahi hingga wajahnya melepuh. Suasana kampung Karanganyar berubah total. Tidak ada lagi suara anak bermain. Tidak ada yang berani menyalakan radio selepas maghrib. Bahkan suara azan dari musola terdengar seperti gemetar. Malam itu angin berhenti, seperti ada yang menahan napas dari langit. Dan di rumah paling ujung kampung, suara langkah kecil terdengar di lantai kayu reyot. Itu rumah keluarga Pak Raji. Ia punya seorang anak lelaki berumur 6 tahun bernama Dimas. Anak ceria yang belum mengerti apa-apa tentang kematian atau teror. Dimas terbangun tengah malam. Ia mendengar suara mainan kayunya berdenting. Padahal ia yakin tadi disimpan di lemari. Bunyi itu berasal dari ruang tamu. Ia melangkah pelan, mengintip dari balik pintu. Mainannya memang ada di lantai, tapi ada yang lain. Sosok putih tinggi sekali, membungkuk agar cukup masuk ke dalam rumah. Kain kafannya menjuntai, basah, dan meninggalkan bekas lumpur hitam di lantai. Rambut panjangnya menyapu dinding. Tapi yang paling menakutkan, sosok itu tidak punya kaki. Ia melayang dan matanya menatap ke bawah, ke arah Dimas. Mulut pocong wedon itu terbuka. Dari celah menganga yang dalam itu, keluar lidah panjang dan cairan bening pekat. Ia membuka mulut lebih lebar dan ia meludahi Dimas. Jeritanya membangunkan seluruh rumah. Ibu Dimas lari memeluk anaknya yang berguling di lantai. Tubuhnya menggigil, tapi anehnya
Tak ada luka melepuh, tak ada darah. Sedangkan ayahnya, Pak Raji, mengecek pada ruang tamu. Ia mengintip dari pintu yang memisahkan ruang tamu dengan ruang dalam. Pelan, pelan. Namun, pocong wedon itu sudah menghilang. Yang ada hanyalah bekas tanah yang tercecer di lantai. Dimas tak berhenti gemetar. Matanya terbuka lebar, kosong, seperti melihat sesuatu yang tak mampu dijelaskan anak kecil. Sejak malam itu, Dimas tidak bisa bicara. Ia hanya duduk di sudut kamar, menggoyang-goyangkan tubuh sambil menggumamkan kalimat yang sama berulang-ulang. Ada Mbak Lastri kesini terus, mau bilang sesuatu. Saat ditanya siapa itu Lastri, Dimas akan menjerit dan berusaha mencakar wajahnya sendiri. Keesokan harinya, Pak Raji membawa Dimas ke rumah Pak Kiai, Kiai Marwan, yang sudah tua dan gemetar setiap bicara, menggelar tikar dan memulai ruqyah ringan. Begitu ayat suci mulai dibaca, tubuh Dimas kejang, mulutnya menganga, dan dari tenggorokannya keluar suara perempuan dewasa. Kowe kabeh durjana, aku mati difitnah, aku dikorbanke kowe kabeh menungso laknat. Bakal tak bales perbuatanmu kabeh. Setelah itu Dimas pingsan. Pak Kiai langsung memanggil Mbah Wiryo. Wajahnya pucat pasi saat mendengar isi pesan itu. Mbak Lastri, Wiryo, katanya mau membalas, gumamnya. Sudah seminggu sejak Dimas kerasukan dan menyampaikan pesan dari Lastri. Tapi, meski warga makin takut, tak ada yang benar-benar tahu kenapa arwah itu begitu penuh dendam. Hanya satu orang yang bisa memberi jawaban, Mbah Wiryo. Namun, sejak kejadian di rumah Pak Kiai, Mbah Wiryo tidak pernah melihatkan batang hidungnya. Rumahnya kosong, jendela tertutup kain hitam, dan daun-daun kering menumpuk di tangga kayu depan. Jatmiko, seorang pemuda desa yang sejak awal ikut menyaksikan semua teror, memutuskan mencari Mbah Wiryo malam-malam. Ia bawa senter dan sebotol air doa dari Pak Kiai untuk berjaga-jaga dari pocong wedon. Saat mendorong pintu rumah tua itu, hawa dingin langsung menyambutnya. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Di dalam, Jatmiko menemukan sesuatu yang mengerikan. Di tengah rumah itu ada lingkaran tanah basah. Di dalamnya tertancap tulang kaki manusia yang melingkar seperti pagar kecil. Di ujung lingkaran ada patung kecil berbentuk wanita tanpa mata. Mulut menganga seperti tertawa. Di depannya ada foto Mbak Lastri terbakar sebagian dengan bercak darah di ujungnya. Mbah Wiryo tiba-tiba muncul dari balik pintu. Tubuhnya kurus kering, wajahnya penuh gurat ketakutan. Tapi bukan karena pocong wedon, melainkan karena rahasia yang dia simpan selama 27 tahun. Lastri bukan korban sembarangan, bisiknya pelan. Ia dikorbankan, Jatmiko terdiam. Dulu, Karanganyar adalah kampung miskin. Panen sering gagal, ternak mati tanpa sebab. Warga datang ke Mbah Wiryo yang waktu itu masih seorang dukun muda, meminta jalan keluar. Dan seperti semua cerita gelap, mereka memilih jalan pendek, yaitu pesugihan. Dalam sebuah perjanjian dengan iblis hitam, makhluk dari Gunung Lawu, Mbah Wiryo diminta mencari tumbal perempuan bersih yang belum menikah, dicintai warga dan dipercaya.
orang yang tidak akan dicurigai saat mati. Pilihannya jatuh pada Lastri. Ia dibakar hidup-hidup, lalu dikubur diam-diam di kebun bambu. Yang warga tahu, Lastrio kabur karena malu. Padahal aku yang menyebar kabar bohong itu, lirih Bahwiryo. Tapi yang tak mereka duga, Lastri mati dengan mata terbuka dan gigi menggigit kain kafan, tanda bahwa ia menolak mati. Rohnya tidak tenang, dan setelah sekian lama, ternyata beberapa malam sebelumnya, beberapa pemuda mabuk iseng menggali kuburan Lastri karena tantangan. Mereka tidak tahu siapa yang dikubur di sana, hanya melihat nisan tua tak bernama. Mereka tertawa, meludahi tanah dan mencuri sebuah cincin yang masih melingkar di jari mayat. 3 dari mereka sudah tak bisa ditemukan. 1 ditemukan tergantung di pohon nangka dengan wajah terbakar. Nah, ketika cincin penyegel arwahnya dicuri oleh pemuda mabuk itu, ikatan pengunci itu lepas. Sekarang Lastri tak hanya menjadi pocong wedon, tapi juga wadah dendam iblis hitam yang memperkuat kekuatannya tiap malam. Kalau kita tak segera hentikan, ia bisa bertambah kuat, Jat, dan menimbulkan wabah di kampung ini, kata Bahwiryo. Malam itu, Jatmiko bermimpi aneh. Ia berada di tengah sawah yang terbakar. Di depannya, pocong wedon berdiri setinggi pohon kelapa, dan di belakangnya, bayangan raksasa dengan tanduk, mata 3, dan jari seperti akar pohon merambat. Bebaskan aku dari wadah ini, dan aku beri kamu hidup kekal. Suara itu menggema di kepalanya. Jatmiko terbangun dengan nafas terengah-engah. Di leher bajunya ada bekas ludah mengering, seperti cairan lilin meleleh yang membakar sebagian kulitnya. Malam itu hujan turun tanpa suara. Langit seperti menyimpan guntur di dalam dada. Di kampung Karanganyar, beberapa warga mulai demam tanpa sebab. Kulit mereka merah seperti terbakar matahari, padahal tak pernah keluar rumah. Sementara itu, di ujung kampung, Bahwiryo malah bersembunyi dalam ruang bawah tanah rumahnya sendiri, tempat yang bahkan tidak diketahui oleh anak-anaknya. Di ruangan gelap itu, ia duduk bersila, dikelilingi dupa dan 3 kendi tanah liat yang tertutup kain hitam. Di dinding, puluhan foto tua tergantung, wajah-wajah yang tak asing bagi warga Karanganyar, kepala dusun, dukun lama, bahkan orang tua Pak Kiai. Semua mereka telah mati satu persatu. Jatmiko akhirnya menemukan tempat persembunyian itu berkat petunjuk dari Dimas yang kerasukan semalam. Dimas menggambar lingkaran aneh dengan darah dari hidungnya yang ternyata itu adalah simbol pesugihan iblis hitam. Jatmiko menyerbu ke rumah Bahwiryo, menendang pintu rahasia itu dan terbuka. Bahwiryo tak melawan. Ia justru menatap Jatmiko dengan mata basah. Sudah waktunya kau tahu semuanya, Le. Kau bukan orang biasa, Le. Lastri bukan hanya korban. Ia adalah anak dari penjaga pusaka lama kampung Karanganyar. Perempuan yang dulunya menjaga segel iblis hitam agar tak pernah lepas. Lastri sejak kecil punya kemampuan melihat dunia gaib dan sempat dititipkan ke Bahwiryo saat orang tuanya tewas misterius. Tapi
Ketika krisis melanda kampung, warga memaksa Mbah Wiryo mencari tumbal. Dan karena Lastri bukan anak kandungnya, ia dikorbankan. Masalahnya, Lastri tidak mati seperti yang seharusnya. Saat dibakar, tubuhnya tak sepenuhnya hangus. Darahnya berubah hitam dan sebelum napas berakhir, ia bersumpah akan kembali. Tubuhnya memang dikubur, tapi roh penjaga yang ada dalam dirinya tetap hidup, terikat pada cincin pusaka yang ikut dikubur bersama jasadnya. Ketika cincin itu dicuri pemuda mabuk tempo hari, segelnya pecah dan Lastri bangkit. Bukan hanya sebagai arwah dendam, tapi juga tuan rumah dari iblis hitam. Mbah Wiryo lalu membuka kendi pertama. Di dalamnya ada potongan rambut Lastri yang tidak pernah membusuk. Kendi kedua berisi ludah yang dikumpulkan dari 3 korban pertama pocong wedon. Kendi ketiga, Mbah Wiryo gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada mata kiri yang masih basah. Konon itu adalah mata asli dari iblis hitam yang dulu berhasil dicongkel dan dicuri oleh leluhur kampung saat perjanjian pertama. Selama mata itu disimpan, iblis hitam tidak bisa sepenuhnya bangkit. Tapi jika mata itu sampai jatuh ke tangan pocong wedon, Karanganyar akan menjadi kuburan hidup. Jatmiko keluar dari ruang bawah tanah dengan 3 kendi terbungkus kain kafan. Namun saat ia keluar, langit menjadi merah darah. Angin bertiup panas. Langit di atas Karanganyar merah darah. Hujan panas turun seperti cairan logam. Pepohonan menghitam. Hewan-hewan ternak berteriak sepanjang malam, seperti tahu ajal sudah dekat. Di sawah yang memerah, pocong wedon berdiri setinggi pohon kelapa dengan 1 mata merah menyala dan 1 rongga kosong yang terus meneteskan darah. Ia memandangi Jatmiko yang kini memegang kendi berisi mata kiri iblis hitam. Kembalikan mata itu. Suara itu tidak keluar dari mulut pocong wedon, tapi menggema langsung dalam kepala Jatmiko, berat dan panas. Mbah Wiryo muncul dari belakang dengan napas tersengal. Ia membawa keris pusaka, satu-satunya peninggalan dari penjaga segel Lastri dulu. Jangan serahkan matanya, Jatmiko. Sekali kau berikan, dia tak akan berhenti sampai semua kampung ini tenggelam dalam darah. Pocong wedon melompat tinggi, lalu melayang turun perlahan, seperti kapas raksasa. Dari mulut lebarnya, ia meludahkan cairan pekat ke tanah. Tanah langsung menggelembung, melepuh, lalu meledak. Percikan ludah panas itu mengenai wajah Pak Tarmuji yang kebetulan sedang berlari dari ladang. Ia berteriak keras, kulitnya melepuh, menggulung seperti daun dibakar. Teriakan itu membangunkan seluruh kampung. Warga berhamburan, sebagian membawa obor, sebagian hanya berdoa sambil berlari. Tapi percuma, pocong wedon itu semakin kuat. Setiap makhluk yang menyentuh tanah kampung ini adalah miliknya. Saat Jatmiko mencoba kabur, tanah di depannya retak. Dari dalam retakan itu keluar tangan-tangan hitam sebesar batang pohon, menjulur seperti akar. Dari dalam bumi muncul sesosok besar, iblis hitam. Tanduknya bengkok seperti tanduk kerbau. Wajahnya tak berbentuk, hanya gumpalan daging dan mata-mata yang terus membuka dan menutup. Kau
bahwa mataku, anak penjaga. Serahkan, atau aku akan menjilati jantungmu dari dalam. Mbah Wiryo menancapkan keris ke tanah. Ledakan cahaya putih menyebar, menghentikan langkah bayangan hitam sesaat. Pocong Wedon meraung, suara perempuan dan monster bersatu, menembus gendang telinga. Jatmiko mengingat. Di tengah kekacauan, Jatmiko melihat bayangan masa kecil. Ia melihat sesosok wanita yang tidak lain adalah ibunya membawa bayi. Lastri. Begitulah seorang dukun bayi memberinya nama. Ia sadar. Lastri bukan hanya kakak angkatnya. Dia saudara kandungnya. Dan itulah kenapa Pocong Wedon tak pernah meludahi Jatmiko, karena darah mereka sama. Mbah Wiryo terjatuh, kepalanya berdarah. Ia memberi kendi terakhir ke Jatmiko sambil berbisik, Kau bisa memanggil ibumu satu kali sebelum dia benar-benar lenyap. Jatmiko dengan tangan gemetar membuka kendi itu. Cahaya putih membanjiri tanah. Dari dalam cahaya, muncul sosok perempuan tua berpakaian serba putih. Wajahnya lembut, tangannya melambai ke arah Jatmiko. Anakku, sudah waktunya kau kunci dia kembali. Tapi ingat, harus dengan darahmu sendiri. Pocong Wedon melompat ke langit. Tubuhnya membesar, menggembung seperti balon putih raksasa, dengan rambut menjuntai dari segala arah. Dari mulutnya, ia menyiapkan ludah terakhir, yang bisa membakar seluruh kampung sekaligus. Jatmiko menggenggam keris, dan menusuk telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke tanah, menyatu dengan abu Lastri. Cahaya membesar, lalu setelah cahaya itu meledak, kampung Karanganyar menjadi senyap. Tak ada suara burung, tak ada jangkrik. Bahkan angin pun seperti takut menyentuh tanah. Jatmiko terbangun di bawah pohon randu tua. Tubuhnya penuh tanah. Luka-luka di tangannya masih mengucur darah. Di sekitarnya tak ada satupun warga. Rumah-rumah kosong. Dapur masih mengepul. Lampu masih menyala. Tapi semuanya sepi. Ketika Jatmiko berjalan ke balai desa, ia hanya menemukan Pak Kiai duduk lemas dengan mata terbuka. Tapi pandangannya kosong seperti patung. Pak Kiai, Pak Kiai, panggil Jatmiko. Tak ada jawaban. Pak Kiai terus menatap ke satu arah. Bukit di belakang musola. Di sanalah dulunya Lastri dikuburkan. Jatmiko mengikuti arah itu. Saat tiba di bukit, ia tertegun. Kuburan Lastri sudah tidak ada. Sebagai gantinya, ada lubang besar menganga. Di dasar lubang tertanam pohon tinggi menjulang. Batangnya putih seperti kafan. Dan dari sela-sela daunnya keluar asap tipis berbau gosong. Jatmiko menemukan prasasti batu di dekat lubang. Tidak ada tulisan, hanya 3 bekas telapak tangan berdarah. Ia mengenali salah satunya, yang ia duga adalah milik Mbah Wiryo. 3 jiwa sudah dikorbankan. 1 untuk membuka segel, 1 untuk memanggil penjaga, dan 1 untuk memberi tempat baru bagi iblis hitam. Gumam Jatmiko mengingat ramalan yang dibisikkan ibunya sebelum lenyap. Warga Karanganyar tak mati. Mereka ditarik masuk ke akar pohon, dijadikan bagian dari tubuh baru iblis hitam. Jatmiko mulai mendengar suara-suara lirih dari bawah tanah.
doa-doa lirih warga yang kini tertanam hidup-hidup. Jatmiko ingin menghancurkan pohon itu, tapi tanah mulai bergerak. Dari balik kabut muncullah sosok pocong wedon baru. Bentuknya belum sempurna. Tingginya baru setinggi atap rumah, tapi wajahnya wajah Jatmiko. Kau pikir kau bisa kabur dari darahmu sendiri? Suara itu lirih dan dingin. Kau anak dari Sekli. Kau bukan penyelamat. Kau wadah kedua. Tubuh Jatmiko mulai panas. Tangannya gemetar. Ia mendengar bisikan di telinga kanan. Lalu kiri. Bahasa asing. Aneh. Tapi jelas. Kubur dirimu sendiri. Maka kami akan tidur lagi. Langit kembali merah. Pohon kafan di bukit itu makin tinggi. Daunnya membentuk wajah-wajah warga yang menjerit dalam diam. Jatmiko kini harus memilih menjadi tumbal keempat dan menutup segel selamanya, atau mencari cara lain yang belum pernah dicoba dan beresiko membuat neraka yang lebih besar. Di bawah pohon itu, ia duduk sendiri di tengah tanah yang masih hangat oleh ludah kematian. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari kala bulan sedang menyinari, indah permai menawan nubari, berkilauan cahaya bulan menghiasi alam. Tiap insan merindukan rayuan sang bulan. Oh purnama raya, sampaikan salamku kepadanya dengan cahayamu. Wahai bulan, rayuanmu nan senantiasa membawa